wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil mind map kelompok kami yang berjudul Model Farmakokinetika Kompartemen Klasik yang kami ambil dari jurnal berikut. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil mind map kami, izinkan kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Besyana dengan NIM 061. Dan saya Jocelyn Maria Simamora dengan ujung 035. Dan saya Amina Apriliana dengan ujung NIM 060. Dan saya Latika Syagian dengan ujung NIM 002. Dan saya Syefiana dengan NIM 063. Saya Yuliani Kristiana Manusiombing dengan NIM akhir 015. Saya Maya Rina Putri dengan NIM akhir 029. Saya Yeni Masana Putri dengan NIM akhir 001. 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil farmakokinetik yang kami dapatkan, yaitu tentang profil farmakokinetik ini menilai tentang profil kadar flavonoid dalam plasma darah. Nah, dalam jurnal tersebut itu sudah dijelaskan bahwa dalam jurnal ini disebutkan kami menggunakan tikus putih, yaitu dilakukan setelah pemberian ekstrak daun tin secara oral. Nah, pada tujuan jurnal kami tersebut itu untuk mengetahui bagaimana Tmax-nya, AUC, dan T setengah, lalu bagaimana nilai klimaksnya. Setelah itu, dalam jurnal ini juga menggambarkan bagaimana nasib obat herbal dalam tubuh kita. Nah, lalu mendukung juga bagaimana pengembangan obat herbal yang aman, efektif, dan memiliki berbagai stabilitas yang baik. Selanjutnya ada komponen utama ADME. Yang pertama yakni absorpsi yang terjadi di usus halus, rutin atau glikosida yang dihidrolisis dan menjadi aglikon. Lalu aglikonnya itu berbentuk menjadi lipofilik dan masuk ke eritrosit via difusi pasif. Dan bagian distribusinya itu masuk ke dalam sirkulasi sistemik, terikat protein plasma dan tersebar ke jaringan target dan masuk ke dalam metabolisme. Dan di dalam metabolisme ini terjadi di hati dan juga reaksi utamanya itu glukouronidasi yang dimana sulfusi itu dimetilasi. Dan yang terakhir eliminasi, yakni adanya ekskresi lewat urin dan juga empedu atau feses yang dapat mengalami siklus eritroparetik dan juga dapat memperpanjang eliminasi tersebut. Selanjutnya ada parameter penting di mana kita lihat 5. Yang pertama itu adalah Cmax, di mana Cmax ini adalah 0,016 mg per mili, yang artinya adalah konsentrasi maksimum dalam plasma. Lalu yang kedua itu adalah Tmax-nya, yang dimana Tmax-nya sendiri itu 4 jam, yang menandakan bahwa menunjukkan absorpsinya cukup lambat atau relatif lambat. Lalu yang ketiga itu adalah T setengah atau yang disebut dengan waktu paruh, di mana waktu paruhnya itu 7,5 jam, yang artinya bahwa eliminasinya cukup lambat sehingga menandakan bahwa durasi efek dalam obat itu panjang. Lalu ada AUC 0 sampai 24 adalah 0,216 mg jam per mili, yang menandakan bahwa total paparan obat dalam tubuh. Dan yang keempat ada kecepatan absorpsi yaitu 0,21 mg per jam, yang dimana ini menandakan bahwa lebih tinggi dibandingkan dengan eliminasi. Lalu yang terakhir adalah eliminasi lambat, yang dimana menghasilkan 0,0925 mg per jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur mekanismenya, di mana ekstraknya diberikan secara oral. Pertama masuk ke lambung, lalu usus halus, kemudian rutin dihidrolisis menjadi glikon, lalu diserap ke enterosit dan masuk ke hati di metabolisme, lalu masuk ke sirkulasi sistemik dan terikat protein plasma, lalu dieliminasi melalui urin dan empedu dan dapat mengalami siklus enterok hepatik. Kemudian ada contoh aplikasi klinis. Yang pertama ada dasar penentuan berupa frekuensi dosis, jadwal konsumsi herbal, dan keamanan dan efektivitas. Yang kedua, dosis dapat diberikan kurang lebih 3 kali sehari berdasarkan T setengah. Yang ketiga, digunakan sebagai antioksidan, neuroprotektif, dan antidiabetes. Yang keempat, referensi untuk pengembangan ada fitofarmaka, obat herbal standar, dan uji klinis pada manusia. 3. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi farmakokinetika itu ada stabilitas senyawa, bentuk sediakan, interaksi dengan makanan, mikrob usus,
berat molekul, serta metabolisme hati dan juga variasi individu. Jadi keterbatasan penelitian ini ada 4. Yang pertama itu penelitiannya hanya pada tikus, kemudian yang kedua serial waktunya terbatas, kemudian ketiga itu belum ada uji pada manusianya, kemudian yang terakhir itu bioavailabilitasnya absolutnya belum diketahui. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.